Dan informasi berikutnya, kepulangan Paul Pogba ke Juventus kian mendekati kenyataan. Pemain asal Prancis itu sudah menyepakati kontrak dengan si nyonya tua. Seperti dikabarkan jurnalis ternama Italia Fabrizio Romano, Pogba akan dikontrak 3 tahun oleh Juventus dengan opsi perpanjangan setahun. Pengacara Pogba, Rafaela Pimenta yang juga bertindak sebagai agen sudah berada di Turin untuk membicarakan finalisasi kontrak kliennya. Nantinya Pogba akan mendapatkan kontrak bernilai 10 juta euro atau sekitar 154 miliar rupiah per tahunnya. Jika pengumuman resmi sudah keluar, maka Pogba untuk kedua kalinya berseragam hitam putih. Pada periode pertamanya dari 2012 hingga 2016, ia membuat 34 gol dan 40 assist dari 177 laga. Juventus dibilang untung besar karena untuk kedua kalinya bisa menggait Pogba cuma-cuma dari Manchester United. Padahal 6 tahun lalu, Pogba digait MU dengan rekor transfer dunia 105 juta euro. Lalu, apakah klub-klub di seluruh Eropa ini memanfaatkan jendela transfer musim panas ini untuk membeli jor-joran pemain atau lebih banyak menggunakan pemain yang sudah ada? Kita akan membahasnya, MJ Listeners, bersama dengan pengamat sepak bola Firzi Adrian Idris yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Bung Firzi. Ya, siang Mbak Bianca, Mbak Gadis, dan juga semua pendengar. Iya, terima kasih Bung Ya, Firzi sudah bergabung di sini bersama ya. kami di Suara Plus 62. Kita ngomongin transfer Hmm, musim panas ini nih. Kan ada yang sangat-sangat hmm, mengguncang ya, Sadio Mane pindah gitu. hmm, Terus juga hmm, kita lihat pemain MU sekarang jor-joran beli pemain juga kan. Chelsea kehilangan Lukaku dan ya, tentunya mencari pengganti dari Mane yang pisah ranjang dengan Liverpool. Nah, betul. IPL nih Hmm. ke depan akan gimana nih? Semakin ramai atau sepi? Tanggapannya Bung Firzi gimana? Iya, iya biasanya kan kalau kita ngomongin bursa transfer ya Mbak Gadis dan para pendengar itu biasanya kayak ada ini roda berputar gitu. Jadi kalau satu roda di ujung A berputar, roda B, C, dan D itu juga biasanya ikut berputar. Ini kan kelihatan ketika Liverpool beli Darwin Nunes, awalnya dari Benfica itu sudah diplot untuk menggantikan Sadio Mane. Sadio Mane akhirnya bergeser dia ke FC Bayern di Iya. Jerman dan sekarang dengan kedatangan Mane, FC Bayern akan siap melepas Robert Lewandowski ke Nah, itu lagi tuh menarik tuh Lewandowski Barcelona. kemana? Tapi Betul kabarnya di kabarnya. Barcelona juga nggak siap gitu ya bayar bayar Ya, ya, Lewandowski, pemain besar, bintang besar, iya. tapi Mm-mm. Barca juga keuangannya masih gimana Iya, ya? Barca itu keuangannya emang buruk ya. Cuma kan mereka tanggal 16 Juni kemarin mereka sudah mengadakan musyawarah luar biasa lah ya kalau di sini Ya, bahasanya. ya. Dari para sosios mereka, dari para anggota mereka sekitar 800 anggota kalau nggak salah, mereka udah voting untuk memberikan keleluasaan bagi Presiden Joan Laporta untuk menggait dana baru Oke. lewat penjualan hak merchandise dan juga penjualan hak audiovisual klub. Jadi kabarnya klub Barca dapat suntikan dana sekitar 700 juta euro baru untuk keuangan klub yang 600 jutanya akan dipakai untuk pembayaran utang. Tapi itu Oke. membuat mereka dapat sisa 100 juta yang katanya bisa dipakai untuk mendaftarkan back mereka dulu si Christensen, Frank Kessie dari AC Milan dan kemudian mungkin sisa dananya bisa dipakai untuk membeli Lewandowski walaupun belum tahu nih Cocok mungkin nggak maunya harganya? berapa. Iya benar kalau harganya cocok ya bangkrut lagi Barca gitu Mbak. Oke, berarti sudah ada Mm-mm. suntikan dana 700 juta euro dan ini sudah Yes. plotting ya untuk bayar utang dan Mm-mm. lain-lain dan semoga ini Iya. jadi apa ya? Lewandowski kayak ngebet banget nih keluar dari Bayern Munchen. Kenapa sih? Kenapa sih Iya, Bung Firzi kelihatannya? betul ya, dia udah lama banget ya, dia Iya tuh sih. dari 2014 Iya. atau Cari pengalaman 15 baru kali ya. gitu. Betul ya dengan usianya yang 34 tahun, mungkin Lewandowski juga menilai bahwa dia perlu tantangan baru, tantangan terakhir lah di Mm-mm. karirnya, termasuk juga big payday terakhir. Nah, big payday terakhirnya itu
siapa yang akan berani mengambil jasa pemain 34 tahun. Karena sejauh ini hanya Barcelona yang dikaitkan, tim-tim lain belum ada, Mbak. Oke, sejauh Iya. ini Barcelona. Tapi Hmm, nih kan Chelsea juga lagi mengincar iya. beberapa penyerang tengah ya. Nah, ada Hmm, disebut-sebut juga nih nama Lewandowski yang diincar. Tapi iya. di sisi lain pemilik Chelsea, Todd Boehly itu bilang nggak mau jor-joran karena kan mungkin juga ya Iya, Chelsea iya, lagi iya. krisis juga ya. Gimana nih Iya. tanggapan Bung Firzi? Iya Mungkin nggak betul Lewandowski emang. ke Chelsea? Karena si Todd Boehly juga sudah bilang ke forum investasi di Berlin beberapa minggu lalu kalau dia tuh sebenarnya juga rada takut Hmm, dengan FFP-nya, Financial Fair Play financial dari fair play. UEFA. Makanya dia nggak mau terlalu, dia bilang era Abramovich yang seperti kalian kenal itu sudah berakhir. Dia bilang sekarang tim ini mungkin akan mengikuti pendekatan ala ala Liverpool, model grupnya FSG yang juga sesama pemilik dari Amerika Serikat, di Hmm, mana mereka membeli pemain lebih ke pendekatan statistik, pendekatan jual kembali, financial consideration-nya akan jauh lebih banyak ketimbang era Abramovich di mana mereka bisa habis-habisan beli pastinya. striker, Mhm, apalagi setelah Diego Costa pergi dulu. mhm. Nah, untuk Chelsea kayaknya emang Lewandowski ini belum pemain yang tepat ya Mbak ya, dilihat dari cara bermain Iya, Chelsea sekarang di bawah beda gaya ya. Tuchel. Iya, dan juga dengan profil sang pemain, dengan gaji, dengan usianya, kayaknya sih kalau nggak ada hal yang mengejutkan, Lewandowski itu bukan pembelian yang tepat untuk era baru Chelsea ini. Oke. Jadi kemungkinannya Mm-mm. kecil nih kalau ke Chelsea mungkin Yes. merapatnya lebih ke Camp Mm. Nou gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau tadi kita ngomongin Lewandowski yang kabarnya mau ke Barcelona, juga ada Ya. kaitannya dengan Chelsea. Nah, kalau Chelsea ini kira-kira kalau Nah, mengisi kekosongan siapa tuh kira-kira yang bisa? iya, betul. Karena pos yang ditinggalkan Lukaku tuh Lukaku, ho. sebenarnya ya dibilang besar juga enggak karena dia musim lalu juga performanya enggak bagus-bagus banget, tapi tetap dengan 15 gol di semua kompetisi, Lukaku tetap top scorer klub musim lalu bagi Iya, 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 Chelsea. betul. Masalahnya Chelsea musim lalu bermain lebih banyak di transisi, lebih banyak di pergerakan pemain secara vertikal, counter pressing pemain lawan. Ini sebenarnya yang bikin Lukaku juga nggak cocok dengan gayanya Tuchel. Nah, kalau kita melihat pemain-pemain yang ada, yang lagi digosipkan dengan Chelsea sekarang, pemain itu adalah penyerangnya Manchester City ya, Raheem Sterling. Oh, Sterling. Yes, walau karena Sterling sudah terbiasa bermain di tim yang melakukan counter press, Mhm. work rate dia tinggi, dia berada di usia yang cocok, Iya. dia Dan tentunya dia seorang penyesuaiannya dengan pencetak Chelsea gol. pasti nggak akan sulit lah ya. Betul, dan dia Iya. orang Inggris di era sekarang ini, terutama setelah Brexit kan nilainya di Premier League lebih berharga. Jadi itu yang lagi dilirik, tapi belum tahu juga berapa harga ataukah apa benar-benar itu keinginan Tuchel atau itu cuma nama yang diapungkan media nih, masih belum terdeteksi sampai sekarang, Pak. Oke, baik. Nah, Iya. itu Mm-mm. Chelsea. Kalau kita ngobrolin Liverpool, banyak banget yang Iya, sakit hati Sadio Mane pergi akhirnya dan iya, mungkin juga betul. masih belum apa ya, masih belum bisa yakin dengan ada kedatangan Nunes. Gimana nih Hmm. pandangan Bung Firzi? Iya, iya memang kita lihat Darwin Nunes itu secara profil usia emang cocok dengan pembelian-pembelian Liverpool ya, Mm-mm. lainnya 64 juta, usia 22 tahun. Tapi kalau kita lihat di balik itu sebenarnya resiko terhadap Nunes ini gede juga. Pertama itu dia baru semusim ini tajam Hmm, di Benfica, ya. baik di Liga NOS ataupun di Liga Champions. Musim sebelumnya angka dia nggak bagus, kayak cuman 6 gol atau 9 gol gitu dari 27 pertandingan liga. Dan di Hmm, Liga Eropa dia juga tajam, tapi kan levelnya Liga Eropa. ya. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, Nunes itu sebenarnya dia punya bawaan cedera ACL, cedera lutut, Oh, cedera oke. parah. Dia udah pernah kena ACL 2 kali di lutut kiri. Dia pernah operasi pada 2017 dan pada awal musim 2021. Ketika dia cedera ACL pertama pada 2017, mentalnya kena, Mbak. Jadi dia Hmm, ketika itu udah meragukan kayak,
aduh bisa nggak ya saya kemampuannya. main bola lagi, Ya, ya, saya ya. apa banting setir, apa saya mau jadi apa gitu. Tapi akhirnya keluarganya meyakinkan dia untuk tetap kuat dan akhirnya dia bisa bangkit setelah cedera ACL yang pertama itu. Gitu sih. Ya, jadi gambling ya sebenarnya nih si Liverpool Iya, dengan kedatangan Nunes, tapi ya kita lihat aja nanti apakah benar nih betul. dia bisa memberikan performa terbaiknya, apalagi setahun terakhir dia justru malah Mm-mm. makin bagus gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu dari IPL Ya. nih kita beralih mungkin Bung Firzi ke Mm. Itali. Pogba, Mm. Paul Pogba dipastikan kembali ke si Ya. nyonya tua Juventus untuk kedua Iya, kalinya, betul. nah secara gratis. Gimana nih tanggapan Bung Mm. Firzi? Iya, Pogba memang aneh-aneh aja ya. Akhirnya dia balik Balik lagi lagi ke ke mantan. Juventus. Emang balik ke mantan. Nggak tahu ya kalau kebanyakan orang yang balik ke mantan mungkin hasilnya kurang baik ya Mbak ya. Eh, Ya kayak Ronaldo ya? si Ronaldo, kayak Pogba sendiri Ya, ke ya, Man ya. United kan ujung-ujungnya flop tuh. Tapi ya kita harus ingat ya dengan kondisi keuangan di Eropa sekarang seperti apa, kita tahu Pogba perilakunya seperti apa, kita tahu permintaan gaji Pogba seperti apa. Emang nggak banyak klub yang pasti ingin mengambil resiko dengan Pogba. Ya, Bahkan dulu Real Madrid yang kabarnya sempat ingin menjadikan Pogba benteng berikutnya di lapangan tengah, ya akhirnya mereka pun mundur karena nggak yakin dengan sang pemain sendiri. Masalahnya Pogba oke, dia kenal ya, Turin, dia kenal personel-personel Juventus di dalamnya, dia kenal kotanya, adaptasi nggak jadi masalah buat dia. betul. Tapi ketika Pogba meninggalkan Turin pertama kali, lini tengahnya Juventus Juventus? tuh jauh beda ya dengan Hmm. lini tengah Juventus sekarang. Kalau dulu Juventus pas Pogba pertama di sana ada Pirlo, ada Arturo Vidal, ada Claudio Marchisio. Pogba bisa belajar, bisa menjadikan sosok-sosok itu sebagai mentornya. Sekarang ini Pogba yang akan menjadi mentor karena kalau dia masuk dia akan dengan usianya yang 29 tahun dia akan menjadi gelandang paling senior dari semua pemain tengah Juventus lain karena Denis Zakaria itu baru 25 tahun, Locatelli 24 tahun, Rabiot 27 tahun, McKennie 23 tahun, Arthur 25 tahun. Jadi yang dibutuhkan sekarang dari Pogba ya bukan lagi skill di lapangan, tapi leadership-nya dia. Apakah dia bisa menghadirkan leadership itu ke lini tengah Juventus? Itu Ya, sih yang jadi pertanyaan dan juga lagi-lagi jadi gambling gitu. iya, Kalau apakah betul. Pogba akan sama seperti ketika di Man United? Kalau iya ya Juventus tambah gawat musim depan. Pastinya, tapi kita lihat dulu juga ya performa Pogba gimana nih balik ke mantan, Betul. apakah turun Iya. merosot atau membawa Iya. kesenioritasan dia harusnya bisa ngebawa gitu ya. Seharusnya bisa, tapi Harusnya. kan kita nggak tahu. Iya, Pogba kan pemain yang punya excess baggage ya iya, bahasanya tuh. iya, Perilaku iya. dia di luar lapangan lumayan Iya, besar naik ya, turun jadi lebih kita gede lihat naik aja ke turun ya. depannya. Betul. Oke, nah Heeh. terakhir nih kita ngomongin Zidane sama Neymar deh. Ini PSG nih Heeh. masih labil, Iya, galau iya, gitu iya. ya. Sampai Macron bilang presiden Prancisnya bilang Neymar udah Iya. diem aja deh di PSG. Iya, iya, Gimana nih? iya. Mengingat Neymar juga ingin dilepas PSG, tapi juga Iya. katanya Juventus mau nampung. Ya, ya betul. Karena PSG kan lagi tengah dalam perombakan besar-besaran ya Mbak ya. Bahkan Leonardo udah cabut, si Pochettino juga katanya akan hengkang. Perubahan di balik lainnya kan besar sekali. Kita dari di media baca bagaimana katanya Mbappe akan diberi porsi besar dalam pengambilan keputusan. Kita nggak tahu seperti apa, sebesar apa porsi itu. Apakah dia bisa menentukan misalnya saya mau Zidane nih sebagai pelatih atau misalnya aduh Neymar kayaknya terlalu banyak party nih, terkenalnya cuma kalau lagi pesta ulang tahunnya aja Ya, kayaknya nggak baik. Nah itu apakah dia yang menendang, dia menentukan, itu kita masih belum tahu juga sedalam apa. Cuman kalau emang Neymar di PSG juga selalu menilai kalau dia itu lebih besar dari klub, bahwa misalnya ada pemain yang bintang ulang beda lah ya. tahun, dia pura-pura cedera, iya dia kan pembelian termahal di dunia sepak bola sekarang ya. Iya, iya, Jadi iya.
Ya kita lihat itu sejauh apa dinamika Mbappe dan Neymar, sejauh apa dinamika, apalagi sekarang kita ngomongin intervensi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron Iya sendiri, benar. karena Macron itu punya, dia Macron itu sebenarnya fans Iya, Marseille yang notabene adalah rival besarnya PSG, iya. tapi Macron itu punya tanggung jawab besar untuk menjaga hubungan baik dengan Qatar. Karena Hmm. negara Qatar melakukan investasi 25 miliar euro ke Prancis. Jadi dia Jadi harus ada hubungannya membuat, juga nih sama iya politik dan benar, kebijakannya. benar, betul banget Mbak. Jadi dia harus menjaga hubungan baik dengan Qatar, termasuk dia kan ikut bertanggung Hmm. jawab ya dalam membuat Mbappe bertahan di Ya. Paris gitu loh. Jadi emang udah strategik banget dengan keterlibatan Macron yang sebenarnya dia nggak perlu ngurusin Paris. Kalau misalnya Presiden Sarkozy dulu, Sarkozy itu pendahulunya Macron itu emang dia fans PSG Iya, iya, iya. dari kecil. Itu dia oke kalau ngurusin PSG. Tapi Macron ini notabene fans dari rival PSG, tapi dia malah ngurusin PSG yaitu tadi karena di balik layar ada terlalu Sisi banyak ikatan politisnya. antara Qatar dan the State of France terhadap ya semua Oke. investasi di negara itu. Oke, Gitu. kita lihat deh nanti Neymar gimana. Tapi Zinedine Ya, Zidane merapat nih PSG. iya kabarnya emang namanya masih beredar, tapi ya kita lihat aja Ya, ke kita tunggu depannya. ya. Ya, Oke betul deh. Mbak. Aduh seru banget nih ngobrolin bursa transfer musim panas ini bareng Iya, Bang Firzi Adrian Idris. Terima kasih Bang Firzi sama-sama udah Mbak. gabung Iya, di Suara Plus 62. Nanti kita di lain kesempatan kalau boleh dan kalau ada kesempatannya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank iya. you Oke, Bang thank you Mbak. Firzi. Yo, terima kasih.